Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu KTI yang berjudul Literasi Media dalam Mencegah Radikalisme. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan. Latar belakang. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial yang besar dan aktif. Literasi media dinilai penting dilakukan untuk mencegah tindakan radikalisme yang belakangan terus meresahkan. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib sosial dan paham politik yang ada, dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Fenomena ini perlu ditangani secara serius dengan langkah antisipatif yang cermat, sikap dan pemahaman yang radikal, dan dimotivasi oleh berbagai faktor. Seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan media. Karena itu, usaha menghalau laju gerak radikalisme sebenarnya merupakan tanggung jawab semua pihak. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini? Tujuannya yaitu memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang bahaya dan paham radikalisme. Kemudian mengetahui potensi radikalisme di Indonesia, khususnya di lingkungan universitas. Kemudian yang terakhir, peran mahasiswa untuk mencegah penyebaran radikalisme. Manfaatnya apa? 1. Mahasiswa menjadi sadar akan dampak bahaya radikalisme. 2. Memberikan masukan dan pengetahuan dan memahami materi terorisme. Kemudian yang terakhir, menyiapkan generasi muda yang siap memerangi paham-paham radikalisme di masa mendatang. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisi gagasan. Yang pertama ada kondisi radikalisme di Indonesia. Menurut Satriawan, pada tahun 2019 di halaman 100, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ideologi Pancasila dan juga krisis budaya sadar konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini sedang diuji kekokohannya, diuji nilai persatuan dan kesatuannya, dan juga nilai keberagamannya. Berbagai persoalan bangsa, negara, dan masyarakat saat ini menjadi semakin familiar dengan munculnya gerakan radikalisme di masyarakat. Beberapa contoh gerakan radikalisme yaitu yang pertama ada gerakan ISIS di bidang agama, ada penghinaan terhadap Pancasila, dan juga penghinaan terhadap bendera negara. Menurut Qodir, beberapa penelitian menunjukkan faktor munculnya radikalisme di kalangan anak muda Indonesia dipengaruhi oleh faktor psikologis, kondisi politik tanah air dan internasional, teks keagamaan tekstualitas, dan juga hilangnya figur panutan sehingga mereka mencari figur karismatik baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut berkontribusi dalam berkembangnya berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi terlibat dalam radikalisme. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai radikalisme ini juga membuat mereka menjadi mudah terpengaruh oleh paham atau aliran radikalis, terutama para mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa disebutkan sebagai yang paling berisiko terjerumus dalam paham radikalisme ini dikarenakan mereka sedang berada di fase di mana seseorang mulai beranjak dewasa, mulai mencari jati diri, dan juga mulai berpikir secara kritis. Pada fase ini juga yang membuat mahasiswa menjadi mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baru.
Selanjutnya ada gagasan yang telah dilakukan. Sebagai upaya penanggulangan radikalisme, pemerintah telah membuat kebijakan mengenai kurikulum pendidikan, yaitu dengan mengadakan mata pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila sejak tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir ini, beliau telah mengeluarkan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018 mengenai pembinaan ideologi bangsa dalam kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mewujudkan kembali 4 pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu juga untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara di kampus maupun di luar kampus. Solusi dari gagasan yang telah dilakukan. Pemberian mata pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila dirasa masih kurang efektif dan monoton, karena materi yang diajarkan hanya seputar itu-itu saja, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Solusi dari permasalahan ini yaitu materi dapat dikemas menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pelajarnya. Sedangkan pada perguruan tinggi, para mahasiswa juga bisa melakukan pembelajaran secara langsung pada masyarakat dengan tetap berada di bawah pengawasan dosen. Gagasan baru yang ditawarkan. Upaya yang dapat kami tawarkan adalah sebuah situs blog yang secara khusus membahas tentang radikalisme secara menyeluruh. Pada situs tersebut akan dibahas secara mendalam mengenai pengertian radikalisme, jenis-jenis radikalisme, dampak yang dapat ditimbulkan, berita-berita terbaru mengenai radikalisme di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari paham radikalisme. Pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan yang akan diajukan adalah para akademisi yang mencakup mahasiswa beserta dosen. Pembuatan konten dari situs blog kami dapatkan dari mata pelajaran yang telah diajarkan atau disampaikan oleh para dosen. Dosen sebagai pengajar di kampus tentu mempunyai peran yang sangat vital, dan mahasiswa pasti akan mengikuti apa yang diajarkan. Jadi, diharapkan dosen-dosen dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara secara kuat dan berkarakter di kalangan mahasiswa. Bab ketiga berisi tentang kesimpulan. Inti gagasan. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tata tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Di Indonesia, radikalisme berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kondisi ini diperburuk karena dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dari radikalisme sendiri. Oleh karena itu, pada kelompok kami mengusulkan suatu blog tentang radikalisme. Pada blog tersebut akan berisi bermacam informasi mengenai radikalisme yang mencakup pengertian dan penjelasan macam-macam gerakan radikalisme, dampak dari radikalisme, cara agar terhindar dari radikalisme, serta berita-berita terkini mengenai radikalisme. Pembuatan blog ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap radikalisme. Teknik implementasi gagasan. Pembuatan blog tentang radikalisme ini dapat terwujud dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang radikalisme. Pengumpulan informasi ini harus memperhatikan keakuratan informasi yang ada. Blog tersebut
akan berisi informasi tentang radikalisme, seperti penjelasan macam-macam dari radikalisme, dampak dari radikalisme, cara agar kita terhindar dari radikalisme, dan berita-berita terkini tentang radikalisme. Kedua, blog ini kita tampilkan dengan tema yang menarik agar para pembaca tidak bosan saat membacanya. Ketiga, kita mengemas informasi tentang radikalisme ini dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, kita selalu mengunggah berita-berita yang terbaru tentang radikalisme. Kemudian, blog ini akan disebarkan melalui media sosial agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi blog ini. Prediksi gagasan. Adapun beberapa hasil prediksi yang akan diperoleh dari literasi media dalam mencegah radikalisme melalui blog yang akan dibuat, yaitu: pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat hampir semua masyarakat memiliki telepon genggam. Hal itu dapat memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi terutama melalui sosial media. Kedua, blog yang akan kami sajikan fokus pada topik radikalisme, sehingga pembaca lebih mengetahui dampak radikalisme. Selain itu, informasi yang akan kami sajikan berdasarkan fakta. Dengan gagasan kelompok kami membuat blog sangat berbanding lurus dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Blog sangatlah mudah untuk diakses semua kalangan. Dengan ini, blog yang akan kami buat mencapai keberhasilan. Sekian dari kelompok kami. Saya ingin bertanya. Iya, dipersilakan. Saya Lutfi Alfi Masito dari kelompok 2 ingin menanyakan, apa hal istimewa yang menarik dan berbeda dalam blog tersebut yang dapat menarik orang-orang untuk melihat isi blog tersebut daripada isi blog lain? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Ari Handayani dari kelompok 3. Saya melanjutkan pertanyaan dari Lutfi. Blognya itu nanti dalam bentuk seperti apa ya, kalau boleh tahu? Dan kalau menurut saya, kalau bentuk narasi itu mungkin agak sedikit membosankan. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan lainnya. Izin bertanya. Iya, silakan. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, apakah kalian hanya membuat blog saja? Mengapa? Di era sekarang kan, di era modern ini manusia hanya langsung melihat dan meresapi. Mengapa Anda tidak menarik? Manusia tidak ingin susah payah untuk mencari blog seperti ini. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kan kelompok kita membuat blog khusus radikalisme. Jadi itu informasi yang kita bawa itu lebih akurat. Terus kita kan punya tema. Temanya itu dibuat semenarik mungkin. Terus promosi melalui media sosial. Nanti di situ bisalah menarik orang-orang yang lihat itu. Jadi mereka tertarik.
izin menambahkan jawaban dari Aurel. Untuk itu juga kami akan menambahkan fitur kuis cepat di akhir tentang pemahaman para pembaca tentang radikalisme yang telah dibaca, serta fitur tanya jawab ketika para pembaca telah membaca dan kurang paham dengan apa itu radikalisme. Begitu. Baik, dimengerti. Terima kasih. Dari Ari, pada blog tersebut itu tidak hanya narasi, tapi disertai gambar, dan gambar itu akan diberi seperti penjelasan-penjelasan tentang radikalisme agar para pembaca tidak bosan dalam membaca. Terus tadi sudah dijelaskan kalau pada blog tersebut disertai kuis, disertai tanya jawab, dan juga tema dalam blog itu dibuat semenarik mungkin agar para pembaca tidak bosan. Seperti itu. Terima kasih. Dari Satria, kita memang hanya membuat blog saja, akan tetapi di dalam blog tersebut tidak hanya menampilkan narasi, tetapi kami juga menyediakan fitur kuis dan kami akan membuat tema yang menarik. Mengapa kami tidak membuat video edukasi? Karena memang konsep kita ingin membuat para pemuda menjadi suka berliterasi. Selain itu, kami juga menyediakan updatean status kasus baru tentang radikalisme. Dan kami juga akan men-share blog ini ke situs sosial media kami. Apakah dapat diterima, Satria? Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.